Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Kita akan mulaikan pelajaran saudara sahabat kita malam ini. Dan seperti biasa, kita tidak akan membaca semua ayat, semua kata-kata dalam pelajaran hari ini, karena itu adalah pekerjaan rumah saudara-saudara. Dan saya take for granted saudara sudah baca semuanya. Jadi tugas kita malam ini adalah membicarakan highlight. Kita ambil pokok-pokok penting dari pelajaran yang ketiga. Di dalam bahasa Inggris judulnya A Garment of Innocence. Bahasa Indonesianya jubah kesucian. Ada dua teori tentang asal muasalnya manusia, dan saudara-saudara tentu sudah memahaminya. Yang pertama, teori apa? Teori evolusi. Yang kedua, teori kejadian yang diajarkan dalam Alkitab. Dan kedua teori ini bertolak belakang. Menurut teori evolusi, next please. Menurut teori evolusi, manusia mulai dari mana? Dari bawah. Manusia itu berasal dari makhluk satu sel yang berevolusi menjadi makhluk yang semakin kompleks dan akhirnya sampai di manusia. Jadi menurut teori evolusi, manusia mulai dari bawah, lebih lama menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik oleh potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi implikasinya, mereka yang percaya teori ini, satu, set aside God, Tuhan dikesampingkan. Yang kedua, karena manusia semakin hari menjadi semakin sempurna oleh potensi yang ada dalam dirinya, berarti tidak memerlukan salib. Yang ketiga, karena tidak percaya Tuhan, maka manusia tidak mempunyai tanggung jawab kepada siapapun juga. Artinya manusia bisa hidup menurut kemauannya sendiri. Teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada beberapa argumentasi yang kaum evolusionis tidak bisa menjawabnya. Yang pertama, kalau mereka ditanya, seandainya manusia itu berevolusi dari makhluk satu sel, dari mana makhluk satu sel itu berasal? Itu mereka tidak bisa jawab. Yang kedua, dia boleh pindah satu langkah, please. Para saintis sekarang sudah menemukan apa yang disebut the second law of thermodynamics. Saya harap ini dicatat oleh saudara-saudara. The second law of thermodynamics. Dan para saintis meyakini hal ini. Apa maksudnya the second law of the thermodynamics?
isinya begini. There is a universal tendency of all spontaneously occurring nature process to go toward disorder. Bahwa di jagat raya ini ada kecenderungan bahwa segala sesuatu cenderung untuk merosot, bukan membaik tetapi merosot. Contohnya, kalau saudara punya kebun di belakang rumah, punya sebidang tanah, kalau dibiarkan sendirian, apa yang terjadi dengan kebun saudara? Apakah bunga ros yang indah tumbuh, bunga tulip yang berwarna-warni tumbuh? Yang tumbuh adalah apa? Lalang, anak, dan budi. Jadi ini diakui oleh para saintis dan disebut the second law of thermodynamics. Dan mereka yang percaya evolusi kewalahan untuk menjawabnya. Kemudian teori yang kedua adalah biblical creation. Teori kejadian yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, menurut Alkitab, manusia mulai dari mana? Sempurna. Dari atas. Boleh kembali, please. Kembali ke jadi kalau teori evolusi mulai dari bawah, progressively menjadi lebih baik, lebih sempurna ke atas. Dan itu terjadi oleh potensi yang ada dalam dirinya. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu salib, dan tidak ada sense of accountability kepada siapapun juga. Tapi kalau kita baca Alkitab, menurut Alkitab, manusia mulai dari mana? Dari atas. Karena manusia dijadikan menurut peta Allah, sempurna. Oleh karena dosa, manusia jadi merosot. Kalau teologian menyebutkan mengalami total depravity. Semakin lama semakin merosot. Dari sini merosot terus merosot sampai orang itu ketemu dengan Yesus. Apabila dia terima Yesus dan pengorbanannya disalib, maka arahnya diubah. Tadinya ke bawah terus, oleh kuasa Yesus naik ke atas. Dengan demikian, Tuhan sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan kita sebagai makhluk punya sense of accountability kepada Tuhan. Inilah dua teori yang sangat terkenal tentang human origin. Masih ingat cerita tentang satu keluarga di mana ibu percaya Alkitab, bapak percaya teori evolusi. Yang bingung siapa? Anaknya. Anaknya tanya bapak bilang kita asal monyet. Ibunya bilang enggak, kita berasal dari Tuhan. Sampai anaknya satu kali datang, Bu, tolong terangkan yang benar, bapak atau ibu. Akhirnya karena itu anak sudah sering datang, ibunya katakan, Nak, kalau ikut garis keturunan bapak, memang kamu monyet. Kamu dari monyet. Tapi kalau ikut garis keturunan ibu, kamu dari Tuhan. Terserah sudah mau pilih yang mana.
Tapi malam hari ini kita akan pusatkan kepada teori kejadian di dalam Alkitab. Manusia tadinya sempurna, tapi karena jatuh ke dalam dosa, dia merosot. Nah, kita akan pelajari tentang bagaimana kemerosotan itu mulai. Untuk ini kita kembali ke buku Kejadian pasal yang kedua. Waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, di tengah-tengah Taman Eden ada dua pohon. Yang pertama pohon apa? Kehidupan. Pohon kehidupan. Buahnya kalau dimakan akan memperpanjang hidup manusia, dan itu harus dimakan. Tapi di tengah-tengah Taman Eden yang sama ada pohon buah pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Ada yang bertanya, untuk kepentingan apa buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini diciptakan Tuhan dan ditaruh di tengah-tengah Taman Eden? Menguji kesetiaan manusia. Yang pertama, Menguji kesetiaan manusia. jadi itu merupakan satu test of loyalty. Yang kedua, karena ada yang bertanya, kalau buah al-hayat sudah jelas untuk memperpanjang Umur. hidup manusia dan harus dimakan. Nah, buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Memperpendek umur manusia. Tadi Helmi sudah sebut, ada dua paling sedikit. Kenapa Tuhan jadikan buah pengetahuan baik dan jahat? Satu adalah atas of loyalty. Yang kedua, Supaya dosa itu tidak untuk memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka bukan the owner dari dunia ini, bahwa ada oknum, yang lebih ada pribadi yang lebih tinggi dari dia, kepada siapa dia bertanggung jawab. Jadi tiap kali dia lihat buah pengetahuan baik dan jahat, harus ingat dia bukan yang tertinggi. Ada seseorang yang lebih tinggi dari dia, kepada siapa dia bertanggung jawab. Itu purpose daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Pertanyaan berikutnya, menurut yang saudara tahu, apa itu buah pengetahuan baik dan jahat? Kalau buah al-hayat, buah kehidupan, gampang untuk kita mengerti. Lalu kalau dibilang buah pengetahuan baik dan jahat, yang saudara tahu selama ini apa? Yang saudara sudah sering mengkhotbahkan, menyebut, menceritakan. Sampai kalau buah itu dimakan akan mendatangkan apa? kematian. Kematian. Kan saudara sudah sangat sering bahkan membaca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, buah pengetahuan baik dan jahat. Apa itu? Ada yang mau berikan buah pikiran? Ini sebenarnya perlu 1 jam untuk menerangkan, karena banyak orang nggak tahu apa itu buah pengetahuan baik dan jahat. Ada paling sedikit 3 teori yang dikemukakan. Ada yang mengatakan bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu
menyangkut yang pertama disebut sexual theory. Tapi itu tidak sesuai dengan konteks kejadian 2. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa buah pengetahuan baik dan jahat kalau dimakan akan membuat orang menjadi omniscience. Omniscience itu tahu segala sesuatunya seperti Tuhan. Itu pun tidak sesuai dengan konteks. Yang ketiga, buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah kesanggupan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu pun gugur kalau dipelajari sesuai dengan konteksnya. Jadi apa? Saya akan berikan kepada saudara, tolong dicatat baik-baik. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu saya akan terangkan lebih mendetail. Tapi malam hari ini garis besarnya, at least saudara tahu apa itu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, kalau saudara baca lebih teliti Kejadian pasal 2 dan pasal 3, yang pertama saudara harus ingat ialah bahwa mengetahui baik dan jahat adalah satu karakteristik daripada Tuhan sendiri. Konteksnya memberitahukan bahwa mengetahui baik dan jahat itu adalah karakteristik daripada Tuhan sendiri. Ayatnya Kejadian 3 ayat 22. Boleh dibaca? Sampai Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Oke, sesungguhnya manusia telah menjadi apa? Salah satu dari kita. Menjadi sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, like one of us knowing good and evil. Jadi satu, mengetahui baik dan jahat itu adalah karakteristik daripada Tuhan. Menurut konteksnya, yang kedua, secara alami Adam dan Hawa tidak memiliki jenis pengetahuan ini. Yang ketiga, pengetahuan ini tentang baik dan jahat akan menuntun manusia kembali kepada kematian. Pada hari kamu makan, kamu akan apa? Akan mati. Keempat, pengetahuan tersebut bisa disalahgunakan. Jadi 4 hal ini kita bisa dapat dari membaca pasal 2, pasal 3 Kejadian. Inilah konteksnya. Kesimpulannya, mengetahui baik dan jahat artinya Adam dan Hawa mengklaim bahwa mereka mempunyai otonomi yang absolut. Kata apa yang harus digarisbawahi? Otonomi. Apa otonomi? Berkuasa sendiri, yang melekat dalam dirinya. Artinya tidak perlu Tuhan, saya bisa hidup sendiri. Itu implikasinya. Implikasinya ialah bahwa
Mengetahui good and evil berarti mengklaim bahwa Adam dan Hawa mempunyai otonomi dan tidak bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, berusaha untuk menghapuskan rasa apa yang disebut accountability kepada siapapun juga termasuk Tuhan. Jadi kata yang harus digarisbawahi ada dua. Satu, otonomi. Kedua, accountability. Accountability. Jadi kalau mereka makan buah yang dilarang itu, berarti mereka klaim otonomi, artinya mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang kedua, ini akan menuntun bahwa mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga. Nah, di jagat raya ini hanya Tuhan yang otonomi, tidak memerlukan orang lain baginya untuk hidup. Yang kedua, hanya Tuhan yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga, kecuali kepada karakternya sendiri. Tapi manusia, kita tidak bisa hidup di luar daripada Tuhan. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan karena kita adalah makhluk. Jadi kalau saudara mendengar buah pengetahuan baik dan jahat, jangan lupa dua kata: otonomi, accountability. Dan manusia di sini telah jatuh. Dengan memakan buah itu, manusia menyatakan diri, saya bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga, termasuk kepada Tuhan. Jadi kalau dibaca sepintas lalu, seperti spell, hanya buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya sering kali Alkitab diejek, cuma soal makan buah, dibesar-besarkan. Memang sepintas lalu seperti cerita anak-anak. Tapi kalau saudara kaji ayat itu berdasar konteksnya, kita dapati ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah besar. Masalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sejak mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, akibatnya sangat terasa. Ada banyak akibatnya. Sehubungan dengan pelajaran malam hari ini, pada waktu manusia makan buah itu, apa jadi? Kalau sudah baca Kejadian pasal yang kedua, coba kita buka Alkitab kita. Baik, saya buka Alkitabnya. Kejadian 2 ayat 25. Masih ingat di dalam pelajaran yang pertama, saya bertanya kepada saudara-saudara, waktu manusia Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, pakaian mereka apa? Nah, ada yang menjawab mereka telanjang. Memang jawaban itu ada di Alkitab. Coba buka Kejadian pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi kalau baca Alkitab, pada waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang.
tapi tidak merasa malu. Nah, kalau kita baca Roh Nubuat, masih ingat referensi yang saya berikan di majalah Science of the Times? Saya harap saudara-saudara catat itu. Malam hari ini ada referensi yang kedua di pelajaran hari Senin. Siap baca. Di pelajaran hari Senin, paragraf yang ketiga. Ini adalah kutipan dari Sejarah Para Nabi halaman 45. Pasangan yang suci itu tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselubungi oleh terang dan kemuliaan sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Selama mereka menurut pada Allah, jubah terang ini akan senantiasa menyelubungi mereka. Baik. Jadi kalau menurut tulisan Roh Nubuat Sejarah Para Nabi halaman 45 dikatakan bahwa pasangan yang tidak berdosa ini, artinya yang belum jatuh ke dalam dosa, tidak mengenakan jubah artifisial buatan manusia, melainkan apa? Mereka diselubungi oleh jubah terang dan kemuliaan, seperti yang dipakai oleh malaikat-malaikat. Jadi telanjang atau tidak telanjang? Karena di Kejadian 2 ayat 25 tadi, mereka telanjang tapi tidak malu. Di Sejarah Para Nabi halaman 45, pasangan yang tidak berdosa, artinya sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu tidak memakai pakaian buatan manusia yang artifisial, tetapi mereka diselubungi oleh apa? Terang kemuliaan. Oleh jubah terang dan kemuliaan, seperti yang dipakai oleh malaikat. Seperti ada apa? Kontradiksi. Jawabnya gimana? Secara materi mereka tidak memakai pakaian, ada terang kemuliaan Allah yang melindungi, sehingga ketelanjangan mereka terlihat. Mereka tahu atau tidak mereka tahu? Tidak. Tadi Kejadian pasal 25 katakan apa? Mereka telanjang. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu sebelum jatuh. Jatuh dalam dosa. Nah sekarang ada yang bertanya, kalau begitu untuk apa jubah yang disebut jubah kemuliaan, jubah terang? Karena itulah yang dipakai oleh siapa? Oleh Adam dan Hawa. Di paragraf berikutnya, baca keterangannya ya. Seperti apa sesungguhnya cahaya ini? Bagaimana itu berfungsi? Apa tujuannya? Tidak diceritakan. Hanya saja sekalipun mereka mengenakan pakaian itu, mereka masih dianggap telanjang. Fakta yang mengatakan bahwa mereka tidak merasa malu dapat berarti bahwa jubah cahaya kemuliaan ini tidak sepenuhnya menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi dalam lingkungan yang suci, hal itu bukanlah merupakan suatu masalah, karena tidak pernah timbul perasaan malu. Lalu jawabnya di paragraf berikutnya. Dengan kata lain, penekanan keadaan mereka yang telanjang bermaksud untuk menyatakan kedekatan fisik
yang dinikmati oleh pasangan yang tidak berdosa itu. Ada satu keterbukaan, segala sesuatu jelas terlihat, tanpa merasa ada yang salah akan hal itu, termasuk menggambarkan segala sesuatu yang mereka boleh kerjakan dan lakukan dalam keadaan ini. Mereka hidup dalam keadaan sempurna, baik dalam hal kejujuran, keterbukaan, dan kebebasan di hadapan satu sama lain dan di hadapan Allah. Dalam semuanya itu, Allah jugalah yang telah mengaturnya. Betapa indahnya kehidupan itu seharusnya. Jadi kalau kita baca keterangan itu, apa yang disebut jubah terang dan kemuliaan tidak dijelaskan. Dan bagaimana itu berfungsi dan apa maksudnya juga tidak diterangkan. Jadi yang ditekankan tentang ketelanjangan ini adalah apa? Backup ke paragraf kedua. Sebagai pasangan satu daging, baca Kejadian 2 ayat 24, Adam dan Hawa sangat dekat, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada satu sama lain. Ayat ini begitu jelas menyatakan mereka keduanya telanjang, namun mereka tidak merasa malu. Ayat 25, ini berbicara tentang kemurnian dan kekudusan. Jadi itulah jawabannya. Berbicara tentang hubungan yang sangat intim antara Adam dan Hawa, bicara tentang kekudusan dan kemurnian tabiat mereka sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau saudara-saudara baca di keterangan guru-guru, step number 1, langkah pertama, yang ada Iya, betul. di sini ada sesuatu yang harus digarisbawahi. Konsep utama untuk pertumbuhan rohani. Nah, dengarkan kalimat pertama. Ketika Adam dan Hawa, orang tua kita yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, kesucian dan ketidakbersalahan yang memungkinkan mereka sanggup untuk berbicara dengan Allah, muka dengan muka pun hilang. Oke. Jadi apa yang menyanggupkan Adam dan Hawa bisa berbicara muka dengan Tuhan? Hilang. Nah, apa? Apa yang memungkinkan Adam dan Hawa bisa berkomunikasi muka dengan Tuhan? Karena mereka masih memakai jubah. Kalau sudah baca paragraf ini, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa katanya? Kesanggupan untuk berkomunikasi dengan Tuhan muka dengan muka hilang. Jadi selama mereka pakai jubah kemuliaan, mereka punya kesanggupan untuk bicara muka dengan muka. Tapi begitu mereka jatuh ke dalam dosa, jubah itu hilang, hubungan terputus. Nah, sekarang bagaimana supaya hubungan itu bisa dipulihkan kembali dan dipertahankan? Problemnya adalah jubah itu meninggalkan mereka. Masih ingat Roma 3 ayat 23? Ini ayat besar dalam Alkitab, bunyinya bagaimana? Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Are you sure? Bisa cek.
Roma 3:23. Siapa yang sudah dapat? Jadi hilang kemuliaan itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. See? NIV kan? For all have sinned and fall short of the glory of God. Apa artinya fall short? Kekurangan kemuliaan. Salinan lama begitu. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan Kekurangan. come short of the glory of God, dan kekurangan kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksud kemuliaan Tuhan di sini? Karakter. Kan manusia dijadikan menurut peta Allah. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, peta Allah itu lumayan. Feeding. Apa hilang? Memudar Apa hilang? kemuliaan. Apa peta Allah sama sekali hilang dari manusia? Tidak. Kurang. Tidak. Tidak. Makanya NIV punya salinan yang lebih tepat. Come short of the glory of God. Artinya tidak lagi sempurna, tapi bukan berarti Hilang. image itu hilang sama sekali. Peta Allah yang tadinya jelas dalam hidup manusia, karakternya sempurna, oleh dosa menjadi distorted. Pernah saudara lihat kaca yang bikin serem muka kita? Kan ada kaca cermin. Begitu kita lihat muka kita di kaca, mata kita jadi gede, jadi lonjong, hidung kita jadi mancung, mulut kita jadi lebar. Itulah distortion. Jadi peta Allah jadi apa? Distortion, rusak, tapi tidak hilang sama sekali. TV juga bisa. Ya, seperti TV, pernah lihat distorsi. Iya, distorsi. Nah, jadi itulah yang terjadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Peta Allah tidak hilang sama sekali, tapi rusak dan harus dipulihkan. Nah, bagaimana memulihkannya? Ada dua cara. Satu, cara manusia. Yang kedua, cara siapa? Cara Tuhan. Next please. Solusinya ada dua. Yang pertama, human effort. Nah, sudah kita pelajari di pelajaran pertama. Begitu manusia mengetahui bahwa dirinya telanjang dan malu, apa yang mereka perbuat? Ambil daun-daunan. Ambil daun pohon apa? Pohon ara. Pohon ara. Lalu mereka menganyam daun pohon ara itu dan membuat apa? Oke, cawan. Kalau salinan lama membuat cawan. Itu Kejadian 3 ayat 7. Saya coba baca. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi mereka menganyam daun pohon ara dan membuat sebuah apa? Cawan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Apa makna daripada ayat 7 ini? Ini menggambarkan usaha manusia untuk mengatasi problem dosa.
bisa nggak menutupi ketelanjangan? Nggak bisa. Tidak memadai. Apa yang dilambangkan oleh cawat yang dibuat dari daun pohon ara? Ini melambangkan usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam istilah teologianya, salvation by works. Ada orang berusaha untuk selamat dengan cara menurut hukum. Jangan lupa, kamu sudah pelajari sejarah gereja Advent. Dulu gereja kita juga pernah mengajarkan tentang salvation by works. Ada waktunya di gereja kita di mana spotlight itu jatuh kepada hukum Taurat. Pendeta-pendeta berkhotbah meninggalkan kesan seolah-olah kita umat Advent selamat karena kita menurut hukum yang keempat. Kita selamat karena kita mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Kita selamat karena kita menjauhkan diri dari makanan yang diharamkan. Tetapi Tuhan menggunakan dua anak muda. Siapa namanya? A.P. Jones dan Wagoner. Pada waktu kedua anak muda ini mempelajari Alkitabnya dengan cermat tentang keselamatan, mereka tiba kepada kesimpulan bahwa keselamatan itu datang bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerah dari Tuhan yang diterima melalui iman. Itu merupakan pengajaran yang revolusionary di gereja Advent. Bayangkan dua anak muda, sedangkan pendeta-pendeta yang sudah berpengalaman, mempunyai kedudukan di gereja, mereka menganut keselamatan oleh penurutan kepada hukum Taurat. Jadi terjadi polarisasi di tubuh gereja Advent. Dan kemudian posisi Ellen White di mana? Kedua anak muda ini. Dia miring kepada dua anak muda ini. Kemudian masuklah General Conference di mana? Di Minneapolis. Tahun berapa? 1888. Nah, jangan lupa General Conference Minneapolis 1888. Ini tonggak sejarah di gereja Advent. Mengapa? Karena di General Conference ini terjadi satu perubahan yang sangat drastis dari keselamatan oleh penurutan kepada keselamatan oleh anugerah melalui iman. Yang harus dicatat oleh saudara-saudara, di sini sekali lagi membuktikan bahwa doktrin gereja Advent bukan diambil dari tulisan Roh Nubuat, tetapi diambil dari mana? Langsung dari Alkitab. Lalu fungsi Ellen White apa? Menerangi. Fungsi Ellen White menerangi, menguatkan, to confirm. Tapi doktrin ini digali oleh dua anak muda ini bukan dari tulisan Roh Nubuat, tapi dari dalam Alkitab. Langsung. Nanti Nyonya White menguatkan dari belakang. Jadi sekarang spotlight pindah dari hukum Taurat kepada Yesus. Jadi kita gereja Advent berkeyakinan bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, bukan oleh penurutan. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman.
Siapa dalam Alkitab contoh daripada orang yang menganyam cawat dari pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya di zaman Alkitab? Orang-orang Yahudi, orang Farisi. Dan mereka itu dinamai apa? Legalis. Jadi gereja masa Advent ke-7 pernah menjadi legalis, tapi berubah tahun 1888. Nah, dalam Alkitab kelompok yang disebut legalis adalah orang Yahudi, terutama sekali orang Farisi. Dan kelihatan dari doanya. Masih ingat? Doanya meninggikan diri, melecehkan orang lain, membuat dirinya jadi apa? Benar. Jadi sombong. Makanya di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itu adalah pemberian dari Tuhan dan bukan hasil usaha kita, supaya jangan kita menyombongkan diri. Karena ada yang bertanya, kalau saya percaya kita diselamatkan oleh penurutan kepada hukum, yang lain percaya kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman, apa bedanya? Apa efeknya? Kalau kita percaya ini atau percaya itu, apa efeknya? Efeknya sangat besar. Kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh usaha kita, kita bisa jadi apa? Seperti orang Farisi. Di doanya saja meninggikan diri dan melecehkan orang lain. Tapi kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, it will keep us. Apa yang kita mau sombongkan? Kita yang seharusnya binasa diselamatkan oleh Tuhan oleh anugerah melalui iman. Apa yang kita mau sombongkan di hidup kita? It will keep us humble. Jadi cawat buatan manusia yang dibuat oleh Adam dan Hawa melambangkan salvation by works. Tapi kemudian di ayat 21 Fred 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan membuat Pakaian dari kulit binatang. garmen dari kulit binatang. Dan apa? Mengenakannya kepada mereka. Apa bedanya dengan cawat tadi? Satu bahannya. Yang satu daun pohon ara, yang satu kulit binatang. Yang satu dibuat oleh Adam dan Hawa, yang kedua dibuat oleh Tuhan. Yang pertama adalah usaha manusia, yang kedua adalah pemberian dari Tuhan. Itu bedanya. Jadi yang satu provided by Christ's blood. Disediakan oleh darah Yesus. Jangan lupa perbedaan terbesar antara cawat buatan Adam dan Hawa dan garmen buatan Tuhan. Apa yang membedakannya? Darah. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau saudara
ini pun seperti cerita anak-anak. Tapi begitulah Alkitab. Alkitab itu begitu simpel, anak-anak bisa mengerti dengan baik. Tetapi pada saat yang sama Alkitab itu begitu mendalam sampai ahli-ahli hukum, ahli-ahli Alkitab kebingungan untuk mengerti. Jubah kebenaran. Kalau mendengar kata kebenaran di sini, apa itu kebenaran? Kebenaran Kristus, kebenaran manusia. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini itu yang mana? Ya, apa itu? What is righteousness? Kan disebut jubah kebenaran Kristus, the garment of Christ righteousness. Tuhan. Righteousness di sini bukan bicara tentang doktrin, tapi bicara tentang kehidupan, tentang karakter kita. Kalau strictly speaking, righteousness itu adalah right doing, perbuatan yang benar, yang baik. Kebenaran manusia digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai apa? Filthy right. Bahasa Indonesianya kain darah. Kebenaran kita, kesucian kita, kesalehan kita adalah seperti filthy right. Kalau Yehezkiel punya statement lebih keras, seperti apa? Seperti kain pembalut wanita. Strong wool. Tapi kita berterima kasih kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa jadi dengan filthy rags? Filthy rags akan dicabut dari kita. Dan gantinya adalah apa? Jubah kebenaran. Dan dengarkan, apabila kita diselubungi dengan jubah kebenaran Kristus, maka kebenaran Kristus akan dihisapkan menjadi kebenaran kita, akan dikreditkan kepada kita. Jadi Tuhan tidak lagi melihat filthy rags kehidupan kita, tapi yang dilihat adalah kebenaran Kristus yang dihisapkan menjadi kebenaran kita. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Nah, pelajaran ini terlalu indah sampai banyak orang tidak percaya. It is just too good to be true, orang bilang. Tapi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi apabila saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diperlakukan oleh Tuhan seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Bayangkan, kita berdiri di hadapan Tuhan, dianggap seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Dosa kita, halaman-halaman hidup kita yang kotor di waktu silam, semua diapakan? Dibersihkan. Dan kita mulai dengan clean slate. Next please. In conclusion, ada 3 poin yang hendak saya kemukakan. Yang pertama, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha dalam cara mereka untuk
memecahkan problem dosa. Dan inilah yang dilambangkan sebagai fig leaves yang di hadapan Tuhan tidak memadai. Kalau sudah pelajari agama-agama yang banyak, yang beraneka ragam di dunia, umumnya mempunyai satu common denominator, yaitu apa? Salvation by works. Hampir semua agama-agama di luar Kristen termasuk dalam kategori salvation by works. Hanya agama yang diajarkan oleh Alkitab mengajarkan keselamatan itu by grace through faith. Baik, sebelum masuk ke poin kedua, so far apakah ada pertanyaan atau tambahan saudara? Gereja banyak dituduh orang keselamatan dengan buat Di mana? gereja Advent. Kenapa? Banyak kali orang tuduh orang kayak Pentakosta, mereka bilang Advent itu menyelamatkan dengan perbuatan. Ya, memang gereja Advent sering dituduh seperti Judaisme. Advent itu mengajarkan bahwa mereka selamat oleh karena menurut hukum yang keempat, tidak memakan makanan yang haram. Memang sampai sekarang tuduhannya demikian. Baru-baru ini di Bible study yang kami adakan, ada seorang bertanya kepada saya, Pak Sumarna, Advent itu apa? Saya baru kali ini dengar Advent. Apakah Advent itu Katolik? Bukan. Jadi apa? Nah, dia dapat kesan seolah-olah Advent ini mengajarkan kita selamat oleh karena kita menurut begitu banyak peraturan. Saya tegaskan kepada dia, gereja Advent berdasarkan Alkitab tidak mengajarkan bahwa kami diselamatkan karena menurut hukum hari Sabat. Kita mengajarkan bahwa Advent, umat Advent selamat oleh karena anugerah melalui iman. Cuma dek, jangan lupa, banyak orang baca Efesus 2 ayat 8 dan 9 berhenti di situ. Mesti baca sampai ayat 10. Nanti kalau baca ayat 10, baru kita mengetahui di manakah letaknya penurutan dalam proses keselamatan. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan ialah kita menurut hukum Tuhan. Jadi penurutan itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Penurutan bukan akar keselamatan, tapi buah keselamatan. Jadi harap ini jelas kepada kita masing-masing. Jadi tidak salah sampai manusia yang pertama itu mempergunakan cara itu, karena tidak bertentangan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Yang menjadi masalah pada waktu 1844 itu yaitu karena mereka belum mendapat pengertian mengenai keselamatan by grace. Soal itu yang menjadi pertentangan sekarang di kalangan Advent. Memang yang menjadi masalah itu adalah Daniel pasal 8 yang mengenai Kaaba di surga, tetapi mereka lupa bahwa masalah 1844 itu adalah masalah mengenai keselamatan melalui penurutan. Apa benar itu?
Ya, seperti saya kemukakan tadi, ada waktunya di mana pemimpin-pemimpin gereja Advent somehow mengikuti apa yang disebut legalisme. Kita tinggikan hukum Taurat, dan pendeta Advent waktu itu khotbah meninggalkan kesan kepada pendengar bahwa kita ini selamat karena menurut hari Sabat. Makanya Tuhan melalui kedua anak muda ini mengubah konsep tersebut. Dan kalau sudah pelajari, sesuai miring kemana? Orang muda. Kepada anak muda ini. Jadi terjadi polarisasi. Tapi untunglah bisa diselesaikan pada waktu dengan conference tahun 1888 sampai saat ini dan seterusnya. Artinya kita harus yakini bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itulah yang dilambangkan oleh Tuhan membuat dari kulit binatang jubah untuk menutupi ketelanjangan manusia. Okay. Next please. Bagaimanapun mengerikannya, bagaimanapun dahsyatnya dosa Adam dan Hawa, tapi dosa itu tidaklah lebih besar dari anugerah Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Paulus katakan, di mana dosa bertambah-tambah, anugerah Tuhan Berlimpah. lebih berlimpah-limpah. Jadi anugerah Tuhan mengatasi dosa apapun juga. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ada kecualinya tidak? Kecuali dosa yang dilakukan secara willfully, openly, presumptuously. Ya, saya katakan, walaupun dosamu merah bagaikan permisi, akan dibasuh menjadi putih seperti salju. Kalau Raja Daud di dalam Mazmur pertobatannya, Mazmur 21, dibasuh lebih putih dari salju, whiter than snow. Artinya, bagaimanapun dalamnya dosa manusia, kalau manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan, anugerah Tuhan melebihi dosa manusia. And it is good news for us. Yang ketiga, ada yang bertanya, ditutupi, dibungkus oleh jubah kebenaran Kristus, artinya apa? Inilah poin yang ketiga. Apa artinya dibungkus oleh jubah kebenaran Kristus? Ini kutipan dari Christ Object Lessons halaman 312. Tolong dicatat kutipan referensinya. Christ Object Lessons halaman 312. Jikalau saudara ingin akhirnya diselamatkan, maka kita harus ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus. Apakah kasih Allah kondisional atau unconditional? Conditional. Saya ulangi. Apakah kasih Allah bersyarat atau tidak bersyarat? Kasih Allah tidak bersyarat. Tidak ada syarat. Semua bisa mendapat kasih Allah. Sekarang, is salvation
conditional or unconditional? Apakah keselamatan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Bersyarat. Apa syaratnya? Jika kita percaya. Kalau kita Percaya. percaya. Yohanes 3 ayat 16. Dan jangan lupa, kalau kita ingin selamat, kita harus dibungkus oleh jubah kebenaran Kristus. Nah, kemudian kutipan yang saya katakan tadi. Okay, next please. Apabila kita menyerahkan diri kepada Kristus, dengarkan, ada beberapa hal yang terjadi. Di saat saudara menyerahkan diri kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama, the heart is united with His heart. Hati kita, kalau bilang hati itu apa? Pikiran. Pikiran kita akan menyatu dengan pikiran Kristus. Yang kedua, kehendak kita akan merge. Apa artinya merge? Bergabung. Seperti dua jalan merge jadi satu dengan kehendaknya. Pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya. Pikiran kita akan takluk kepadanya, dan kita akan menghidupkan kehidupannya. Inilah artinya dibungkus oleh jubah kebenarannya. Jadi ada 5 poin yang akan terjadi kalau kita submit kepada Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus, baik pikiran, baik hati, baik kehendak. Nah, di dalam pelajaran yang pertama, kepada kita diberitahukan bahwa Kristus terlibat dalam garment bisnis. Dan kalau saudara baca mulai dari Kejadian sampai buku Wahyu, garment ini keluar terus. Di buku Wahyu pasal 3 ayat 18, masih ingat? Yesus digambarkan sebagai apa? Sebagai heavenly sales representative. Yang mengetuk pintu hati kita dan membawa 3 produk surga. Salah satunya adalah apa? Jadi Kristus katakan, belilah daripadaku jubah yang putih. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjanganmu. Jadi apa yang ada di buku Kejadian diulangi kembali dalam buku Wahyu. Belilah daripadaku jubah putih untuk menutupi ketelanjanganmu. Ayat penutup untuk ini malam, Zakaria pasal yang ketiga. Siapa yang sudah dapat? Baik, kita buka Alkitabnya dalam Zakaria pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Siapa sudah dapat? Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar
Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkata malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis. Tuhan memilih Yerusalem, kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini untung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Baik, kalau sudah dengar bacaan ini menggambarkan pemandangan di mana? Pengadilan. Di pengadilan. Siapa yang menjadi terdakwa? Manusia. The defender-nya siapa? Defender yang Yes. terdakwa. Yosua. Joshua, imam besar, itu melambangkan siapa? Hakim. Joshua itu melambangkan kita, orang berdosa. Lalu prosekutornya siapa? Jaksa penuntut. Setan. Setan. Setan ini selalu menuduh dan mengatakan karena dia sudah berdosa, dia harus dihukum. Itu setan punya kerjaan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia harus dihukum. Kalau Tuhan adil, harus dihukum. Tapi untung kita punya siapa? Punya Advokat, pembela. pembela. Dan pembela ini juga bertindak sebagai hakim. Sudah bayangkan. Makanya jangan takut pengadilan. Karena banyak orang kalau dengar pengadilan takut. Pengadilan di surga lain cara mereka. Mengapa? Pembela sama hakim. Karena pembela dan hakimnya sama, yaitu Yesus. Apa yang suruh takuti? Nah, iblis ini menuduh dia sudah berdosa. Lihat saja pakaiannya, pakaian apa? Ayat 3. Joshua mengenakan filthy garment, kain lara yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Setan bilang, lihat pakaiannya saja apa? Pakaian najis. Tetapi pembela kita mengatakan, aku telah menanggalkan kejahatanmu dan aku akan menggantikannya dengan apa? Jubah. Jubah. Kalau bahasa Inggrisnya rich robe, jubah yang mewah. Take away the filthy garment from him. Pembela kita katakan, tanggalkan filthy garment dan ganti dengan apa? Dengan jubah kebenaranku. Jadi begitulah apa yang terjadi kepada kita. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan jadi pembela kita yang mengatakan, cabut kain lara, kenakan jubah putih, jubah kebenaranku. Dan kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita layak untuk mendapat keselamatan yang kekal. Jadi setan itu dia hanya dapat melakukan di dalam perkara keselamatan by works. Jadi setan itu bisa mendakwa manusia itu dalam posisi di salvation by works.
Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa di salvation by grace. Sebab dalam waktu Adam dan Hawa memakai akan cawat itu, disitulah di mana setan dapat mendakwa manusia. Oleh sebab itu, mengapa gereja Advent sekarang berusaha untuk melakukan penurutan itu, ditanamkan dulu, karena disitulah yang akan didakwa oleh setan. Apakah begitu? Setan punya pekerjaan ada dua. Satu, menipu. Yang kedua, menuduh. Entah orang itu punya kepercayaan apa, tapi dua major works inilah yang selalu dilakukan setan. Semua orang dituduh dan didakwa dan ditipu. Semua doktrin yang benar diputar balikan. Semua doktrin yang benar selalu dipalsukan oleh iblis. Dan tuduhan yang paling hebat adalah Tuhan itu tidak adil. Kalau Tuhan adil, orang ini harus dihukum. Itulah tuntutan setan selalu. Jadi Tuhan itu tidak adil kalau dia menyelamatkan orang berdosa. Tapi Tuhan punya jawab. Tuhan punya jawab adalah salvation by grace. Orang ini sudah ditebus oleh darah. Itulah sebabnya di Zakaria 3 tadi ada statement mengatakan orang ini sudah dicomot, dicabut dari apa? Untung yang keluar dari api. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Orang ini sudah seperti puntung yang dicabut dari dalam api. Apa maksudnya? Orang ini seharusnya binasa dalam dosa, tapi kenapa? Diselamatkan. Dia sudah terima darah. Dan sekarang filthy garment dicabut dan diganti dengan apa? Jubah yang putih. Itu bahaya juga nih dokter pendeta ya. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan pembela dan hakim, kita bisa sering bermain-main dengan dosa. Iya kan, soalnya nanti tunggu nanti kalau kita bertobat, Tuhan pasti bela dan juga jadi hakim. Tapi ada sebutan lagi, dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi kalau seandainya, oke contohnya begini, kita tahu kita akan mati tanggal 31 Desember. Lalu kalau kita berbuat dosa aja nanti sudah 31 kita bertobat, Tuhan ampuni. Nanti 31 Desember. Kalau kamu tahu. Iya pendeta kan? Kalau seandainya saya akan mati dihukum tanggal 31 Desember, saya berbuat dosa aja terus sampai tanggal 30 Desember baru saya bertobat, Tuhan ampuni. Masalahnya kita nggak tahu kita. Enggak, masalahnya dosa Iya, yang kan, bagaimana? Hah? Sekarang saya mau nanya, Dosa yang bagaimana? apakah orang bisa berdosa menurut kemauannya sendiri? Ya. Iya, orang berdosa karena kemauannya sendiri. Karena kita mau berbuat dosa. Siapa yang membuat orang bertobat? Tuhan. Be more spesifik. Karena ada Roh Suci. Itu orang suci. Iya. Kita nggak bisa berspekulasi seperti yang dibilang. Satu, hidup manusia is very uncertain. Kita bisa mati sebelum bertobat. Yang kedua, kita tidak bisa bertobat menurut seenaknya kita, karena pertobatan itu adalah seperti iman. Pertobatan adalah apa? Pemberian dari Tuhan. Kayak contohnya pendeta.
waktu dari tahun 2000 sampai 2005 itu para analis real estate kan sudah tahu bahwa rumah akan sampai pada titik puncak dan jatuh. Mereka tetap lakuin karena mereka sudah ada pikiran di Golden Shack itu pemerintah akan membela, karena menteri-menteri keuangan di White House selalu datang dari kelompok ini, pendeta. Jadi maksud saya, dengan saya dapat tahu tadi pendeta bilang bahwa ini, waktu itu saya bilang, oh saya bisa berbuat dosa dong sekarang. Karena kita akan tahu Tuhan akan bela, karena dia juga bukan hanya pembela, dia juga hakim. Justru itu dilakukan oleh countrywide segala macam, karena dia tahu akan dibela. Kalau tidak dibela, ambrul di negara. Bukan hanya ambrul di negara, seluruh dunia akan ambrul, pendeta. Nah ini, apakah ini bahayanya kalau kita terlalu banyak tahu, pendeta? Enggak. Logika dari itu tadi muncul pikiran saya begitu, pendeta. Jadi apakah pengadilan Tuhan itu sudah terjadi waktu di Taman Eden itu? Jadi waktu Tuhan menjadikan, pada waktu pengadilan Tuhan itu terjadi, karena ada terjadi dua ide, yaitu salvation by works and then salvation by grace. Sebab tidak bisa terjadi satu pengadilan kalau tidak ada terjadi dua hal ini, yaitu salvation by works dan salvation by grace. Dan itu yang terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu, pengadilan Allah itu sudah terjadi waktu itu. Karena akan terjadi dua hal ini. Kalau saya melihat alasan itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-18 tadi itu, akan harus terjadi dua hal ini. Karena pengadilan Allah itu tidak bisa terjadi, karena pengadilan Allah itu, pembelaan Allah itu bisa terjadi karena dia memberikan salvation by grace. Apa begitu? Jadi pengadilan Allah itu tidak bisa, pembelaan Allah itu, karena dia berdiri dalam posisi dua, sebagai pembela dan sebagai hakim. Tidak bisa terjadi kalau salvation by grace itu tidak ada. Sedangkan yang didakwa oleh setan itu bukan salvation by grace, tapi salvation by works. Itulah yang terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Saya menjawab ibunya statement tadi dengan membaca Keluaran 20. Di Keluaran 20 ayat yang ke-6 dan ke-7, kita dapat kesan bahwa Tuhan itu Tuhan yang merciful, tapi saat yang sama just. Tuhan itu adil, tapi juga maha pemurah. Yang lupa. Kemudian baca ayat yang ke-7, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu namanya apa? Tuhan tidak akan Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Orang yang melanggar hukum akan dianggap apa? Bersalah. Jadi Tuhan itu adil. Yang bersalah tetap bersalah. Tapi kalau yang bersalah ini bertobat dalam arti menerima Kristus sebagai juru selamatnya, itu akan diampuni. Ya, pendeta mau bilang kalau kita menyalahgunakan kebenaran kita atau pengetahuan kita, tidak ada pengampunan. Tidak ada. Jadi jangan lupa Tuhan itu bukan cuma merciful, tapi juga just. Dia adalah just. Dia hakim yang adil. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar.
Dan kalau orang itu menerima Kristus sebagai penggantinya, filthy garment dicabut, diganti dengan jubah yang putih. Disitulah kelihatan the mercy, the grace of God. Amin. Yang penting dari seluruh pelajaran hari ini adalah Kristus sedang mengetok pintu hati kita, dan Dia membawa garment yang putih, dan Dia katakan, belilah daripadaku jubah putih untuk tutupi ketelanjanganmu. Malam ini biarlah kita beli dengan iman jubah putih yang ditawarkan. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada kami diingatkan bahwa walaupun dosa itu begitu bejat, begitu mengerikan, tapi dosa tidak lebih besar daripada anugerah Tuhan. Di mana dosa berkelimpahan, di situ anugerah Tuhan lebih berkelimpahan. Malam hari ini kepada kami ditawarkan jubah yang putih. Biarlah kami dengan iman menerima jubah kebenaran Kristus, dan dengan demikian kami berdiri layak untuk diselamatkan. Amin. Terima kasih atas kabar baik yang kami pelajari malam ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga kami oleh malaikat-Mu agar tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih. Kami mohon demi nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin.